Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sasra. Saya dari jurusan Tadus Bahasa Inggris, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah psikolinguistik yang berjudul Proses Bahasa dalam Komunikasi. Yang pertama adalah perkenalan. Bahasa lisan ataupun bahasa tulisan secara bersama-sama dan terus-menerus sangat berpengaruh terhadap seluruh hidup manusia, di mana bahasa adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi. Bahasa juga sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat dan argumentasi kepada pihak yang lainnya. Selain itu, bahasa juga dan komunikasi itu memiliki hubungan yang sangat erat, di mana hubungan itu menjadi peran bahasa menjadi sangat dominan dalam berbagai aktivitas keseharian manusia yang tidak ada tindakan tanpa menggunakan bahasa. Lalu, peran bahasa menurut para ahli. Yang pertama menurut Bustami. Bustami mengatakan bahwa bahasa berperan sentral dalam membangun hampir seluruh informasi dan komunikasi. Lalu yang kedua adalah Ritonga. Ritonga mengatakan bahasa digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain. Lalu yang ketiga ada Susanti. Beliau mengatakan bahasa dapat digunakan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, keinginan, perasaan, dan pengalamannya kepada orang lain. Yang keempat ada Fridani. Fridani mengatakan bahasa adalah suatu perubahan komunikasi yang terdiri dari sistem simbol khusus yang disampaikan oleh sekelompok orang berupa ide dan informasi. Dan yang terakhir menurut Astuti, yaitu bahasa pada prinsipnya merupakan alat untuk berkomunikasi dan alat untuk menunjukkan identitas masyarakat pemakai bahasa. Lalu setelah pengertian bahasa tadi, ada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi manusia. Dan ini menurut ahli bernama Khair. Ada 5 fungsi. Yang pertama fungsi ekspresi, yaitu media manusia untuk melahirkan ungkapan-ungkapan batin yang ingin disampaikan. Yang kedua adalah fungsi informasi, di mana bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan atau amanat. Yang ketiga fungsi eksplorasi, bahasa menjelaskan suatu hal, perkara, dan keadaan. Dan fungsi keempat adalah persuasi, di mana bahasa itu bersifat mengajak atau mempengaruhi. Lalu bahasa sebagai fungsi entertainment, bahasa itu menghibur, menyenangkan, dan memuaskan batin. Lalu fungsi bahasa yang lainnya sebagai alat komunikasi manusia menurut Mar'at. Yang ketiga, yang dia membagi 3, yaitu ada speech act, propositional content, and thematic structure. Speech act itu adalah salah satu acuan bagi lawan tutur atau pendengar dalam menangkap dan memaknai maksud fungsi kalimat yang disampaikan oleh pembicara. Sedangkan maksud dari propositional content, fungsi bahasa adalah isi yang terkandung dalam pesan yang disampaikan pembicara pada lawan bicaranya. Lalu menurut thematic structure, yaitu bahasa menyampaikan informasi baru dan lama serta memperjelas komponen pembentuk suatu kalimat, di mana komponennya itu terdiri dari subjek, predikat, kerangka, ataupun sisipan. Lalu, ini kan kita belajar tentang bahasa. Bahasa itu kan kita menggunakan untuk berdiskusi, untuk berkomunikasi. Nah, bahasa itu memiliki beberapa kepentingan, yaitu pentingnya dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Yang kedua adalah upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Dan yang ketiga adalah upaya manusia untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Jadi, bahasa di sini sangat penting dalam berkomunikasi, karena di sini bahasa digunakan untuk mengontrol hasrat manusia. Jadi, kalau kita berdiskusi dalam hal entah itu kita membicarakan topik apapun, bahasa itu digunakan untuk mengontrol hal-hal yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Lalu juga sebagai upaya manusia untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan dan juga sebagai salah satu warisan sosialisasi dari para leluhur. Lalu setelahnya ada pemakaian bahasa gaul. Nah, sekarang ini sudah banyak para remaja-remaja yang menggunakan bahasa-bahasa gaul dalam kehidupan sehari-harinya. Pemakaian bahasa Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia film mulai bergeser, digantikan dengan pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Jadi dalam dunia anak remaja atau dunia teenager itu mereka biasa menggunakan sudah banyak yang tidak menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia yang baku, dan mereka lebih memilih menggunakan bahasa gaul yang dimana
bahasa gaul ini hanya kalangan mereka yang mengerti. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ada pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap intervensi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku. Yang kedua, masyarakat Indonesia tidak lagi memakai ejaan yang disempurnakan. Lalu yang ketiga, masyarakat Indonesia menganggap remeh dan tidak mau mempelajari bahasa Indonesia lebih lanjut. Dan masyarakat Indonesia tidak terbiasa atau enggan menggunakan bahasa Indonesia baku. Dan yang terakhir itu pudarnya rasa bangga dalam diri masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah berbagai macam pengaruh yang biasanya anak-anak remaja ataupun masyarakat yang umum, mereka biasanya menggunakan bahasa gaul daripada menggunakan bahasa Indonesia karena hal-hal yang seperti ini. Ya, saya rasa demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat kepada para pembaca para penonton yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.